Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadati Solihah dengan NIM 24381012 Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat pengembangan kurikulum. Jadi tujuan pembelajarannya itu pertama untuk menjelaskan definisi pengembangan kurikulum dan kedua, menguraikan tujuan pengembangan kurikulum. Ketiga, mengidentifikasi pihak yang terlibat. Yang keempat, membedakan kurikulum desain dengan kurikulum development. Untuk pengantarnya, jadi kurikulum itu bukan sekedar daftar mata pelajaran, tapi jiwa dari sistem pendidikan. Dan kurikulum ini bersifat dinamis agar harus dikembangkan dan selaras dengan perkembangan iptek sosial, budaya, serta kebutuhan masyarakat. Definisi pengembangan kurikulum yang pertama itu proses sistematis dan berkelanjutan untuk merencanakan, menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Definisi menurut para ahli, menurut Oliva 1992, yaitu proses berkelanjutan merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi. Sedangkan menurut Taba 1962 bahwasanya pengembangan kurikulum itu dimulai dari tujuan, isi, dan pengalaman. Habis itu ada evaluasi. Menurut Ornstein dan Hunskin 2018 bahwasanya seluruh pengalaman belajar yang dirancang sama sekolah. Untuk tujuan umumnya itu yang pertama untuk menjamin relevansi pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, membentuk kompetensi abad 21, dan menyesuaikan perkembangan iptek. Adapun tujuan khususnya yang pertama, mengembangkan kurikulum kontekstual, memberikan rambu bagi guru dan menyusun daftar kompetensi lulusan, serta mendorong inovasi pembelajaran dan asesmen, dan juga menjadi arah kebijakan pendidikan nasional. Untuk prinsip pengembangan kurikulum, yang pertama itu ada relevansi, yang kedua ada konstitunitas, yang ketiga ada fleksibilitas, yang keempat ada efektivitas dan efisiensi, dan yang terakhir ada partisipatif dan kolaboratif. Untuk di sini pihak yang terlibat itu ada pemerintahan pusat atau Komdikbud Kemenak, yang kedua ada lembaga riset kurikulum, yang ketiga ada perguruan tinggi atau ahli, yang keempat ada sekolah dan guru, dan yang terakhir ada siswa dan dunia industri. Untuk skema kolaborasinya itu, pemerintah itu ada akademisi, sekolah itu termasuk guru, siswa termasuk dunia industri, dan masyarakat termasuk pemerintah. Kurikulum itu bahwasanya kurikulum yang baik itu lahir dari dialog, bukan dari dekret. Perbedaan antara kurikulum desain. Kurikulum desain itu merancang kurikulum secara konseptual dan tujuan pendidikan dan struktur isi, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar. Untuk kurikulum development bahwasanya proses menerapkan dan menyempurnakan desain kurikulum. Yang pertama itu ada perencanaan, ada implementasi, yang tiga ada evaluasi, dan yang terakhir ada revisi. Nah, untuk perbedaan yang lebih jelas yaitu bahwasanya perbedaan desain itu maksudnya rencana, konseptual, fokus teori, sedangkan development adalah penerapan dan penyempurnaan praktis. Design in the map, development in the journal. Jadi kesimpulan yang bisa saya jelaskan bahwasanya pengembangan kurikulum itu bersifat dinamis dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Adapun perbedaan desain dan development terletak pada fokus dan implementasi. Tujuan akhir pembelajaran bermakna dan peserta didik kompeten. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.